Saya Muhammad Faisal Mutafia, kelas 12 MIPA 1, absen 20, akan mempresentasikan hasil kerja saya ujian praktek sejarah Indonesia tentang kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. ASEAN. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT pertama, Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu, KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Bebas yang dimaksud berarti Indonesia tidak memihak blok manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada kasus lainnya, yaitu saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation (MNFL) berkonflik. Kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang bertentangan dengan hukum internasional juga masuk pantauan dalam komunitas keamanan ini. Permasalahan narkotika yang juga menjadi isu serius di kawasan ASEAN juga tidak luput dari pantauan. Kasus narkotika yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi inisiator dari pembentukan ASEAN Shepherd Interdiction Task Force atau ACTF. Ketika isu pekerja migran mencuat, Indonesia pun tutur meyakinkan tersepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotion. Secara khusus, deklarasi ini menggarisbesarkan pada bentuk dan upaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja, serta memberikan jaminan perlindungan khususnya bagi para pekerja yang berbasis di sektor informal. Peran Indonesia dalam ASEAN tentu diwujudkan tidak hanya sebatas karena peran Indonesia sebagai salah satu pemeraksarannya saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. 2. Gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, yaitu Amerika dengan haluan liberalis dan kapitalis, dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, akhirnya membuat gerakan non-blok (GNB) untuk merealisasikan beberapa poin dalam Dasar Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara. Pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT di Beograd inilah didirikan GNB yang diperaksarai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok antara lain: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya peluncuran senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3.
mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Dan 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan GNP juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNP, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Di antaranya, 1. Sebagai salah satu gerakan penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNP yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNP dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNP X yang berlangsung pada 1 September sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang Selatan dan negara maju Utara. 3. Misi Garuda. Misi Garuda terdiri dari TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pasukan ini muncul karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Dalam masa itu, Inggris dan Perancis dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui oleh dan pada tanggal 5 November 1956 oleh Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi pasukan Indonesia ke misi pemeliharaan PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan juga ikut serta dalam perdamaian dunia. Selain itu, pengiriman pasukan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Polri. Sekian dari saya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih.